perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda, namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia? Mari pelajari lebih lanjut perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan mencermati uraian berikut. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babuloh mengusir Portugis. Sultan Babuloh, putra Sultan Harun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke Timor Timur atau Timur Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. 2. Perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakutkan Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, Kerajaan Gowa, Sultan Hasanuddin, dan Bone Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bogaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bogaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bogaya sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bon. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Jom Cheon memerintahkan Pan dan Marci menyerang Jepara.
Gerulang Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. POC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan POC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negara jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, POC dinyatakan bubar. Semua utang, piutang, dan segala milik POC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkan POC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.